Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi ini mahabbataka wa ma'rifataka. Ini adalah kata kunci ya, password daripada orang-orang yang bertorikoh. Di antaranya adalah Torikoh Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suralaya. Jadi di situ yang pertama-tama kita tuju adalah Allah ya, Tuhan semesta alam. Sebagai Rabb Alamin. Kemudian di situ ada ridhonya, kemudian ada cintanya, sehingga sampailah kepada ma'rifat, ya, mengenalnya. Ada suatu kisah ya. Jadi kisahnya itu dikisahkan seorang itu beribadah di atas batu sampai batunya aja cekung, saking lamanya dia ibadah di situ ya. Tibalah Israel itu datang kepadanya. Nah, ketika Israel datang, dia nanya dulu, ya malak Israel, tolong tanyakan kepada Allah, saya ini masuk surga tingkat berapa katanya. Karena dia sendiri sudah merasa melakukan banyak ketaatan kepada Allah. Kemudian ditanyakanlah hal tersebut kepada Allah, dan Israel memberikan jawaban kepada si ahli ibadah tersebut. Wah, Mbak Allah, katanya ini kamu masuk neraka yang paling dalam. Kaget ya. Sedangkan di satu sisi itu ada sebuah kisah lagi ya, namanya Nasuha. Jadi dikisahkan si Nasuha ini adalah seorang pembunuh. Seorang pembunuh yang sudah membunuh orang itu sangat banyak. Bahkan dikisahkan tuh hampir genap 100. Tetapi di akhir usianya ya, ketika dia wafat, itu justru dia itu malah dimasukkan ke dalam sorga. Ya, bagaimana kita menyikapi kisah ini ya, yang satu taat ibadah, tapi kok di penghujungnya malah dimasukkan ke dalam neraka. Yang satunya nggak taat nih, malah istilahnya banyak dosanya, kesalahannya, maksiatnya, tapi kenapa malah dia dimasukkan ke dalam sorga? Jadi dalam Quran itu Allah berfirman, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiyaka. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika. Ya. Jadi Allah itu
berkata, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada aku gitu, maksudnya kepada Tuhanmu gitu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah kembali kepada Allah ya, maka nanti akan mendapatkan ridho, ya kan, ayat sambungannya itu. Kemudian nanti dikumpulkan dengan komunitas orang-orang yang soleh, barulah dimasukkan ke dalam sorga. Jadi orang yang ahli ibadah tadi, yang sholat di atas batu sampai batunya cekung itu, kenapa dia dimasukkan di dalam neraka? Karena sepanjang usianya itu, umurnya dalam dia mengabdi kepada Allah itu, dia tujuannya itu ke dalam sorga, Jadi dia semua baktinya, khidmatnya, pengabdiannya, semua ibadahnya, amal solehnya itu semuanya bertujuan supaya dia dimasukkan ke dalam sorga. Jadi sorga menjadi tujuan dalam kehidupannya. Nah, itulah sehingga salah alamatnya. Alamatnya, karena yang diperintahkan oleh Allah adalah kembalilah kamu kepada Allah gitu, jangan ke sorga dulu gitu. Jadi kembali kepada Allah, kembali kepada Allah dulu ya kan, nanti mendapatkan ridho dari Allah, kemudian dikumpulkan dengan orang-orang soleh ya, barulah dimasukkan ke dalam sorga. Kalau ini enggak, dia langsung mintanya langsung ke sorga dulu, makanya dia dihadiahi neraka akhirnya. Masya Allah. Nah, terus bagaimana dengan si Nasuha? Nah, Nasuha ini kan hidupnya ya seperti saya lah, yang banyak dosanya, maksiatnya, yang goflah, lalai kepada Allah gitu. Ya Allah Rabbi, mudah-mudahan diampuni semua dosa-dosa saya ya. La haula wala quwata illa billah. Tapi di akhir hayat si Nasuha ini, dia itu berserah, dia kembali kepada Allah. Dia sudah tidak memikirkan apa-apa lagi. Jangankan sorga itu udah nggak kelintas sama dia, itu udah nggak ada bayangan, nggak ada lintasan. Dia cuman ingat Allah, dia cuman ingin kembali kepada Allah itu. Jadi itulah yang dikatakan dengan Islam ya, yang artinya maksudnya Islam itu kan aslama yuslimun tasliman. Jadi berserah, pasrah total seluruhnya. Jadi dia kembali kepada Allah, ya dengan Allah gitu. Maksudnya dia sendiri sudah merasa tidak ada, dia sendiri sudah, ya terserah Allah mau diapain dulu. Pokoknya dia, kesadaran dia itu sudah menyadari bahwa dia itu sudah terlalu banyak dosanya, maksiatnya, khilafnya, dia nggak bisa apa-apa. Pokoknya saya pengen pulang kepadamu ya Allah, udah saya, itu begitu. Nah, sehingga akhirnya Nasuha ini dimasukkan ke dalam sorga. Makanya di dalam paspor tadi kita diberi kunci oleh guru kita, mursyid kita, syekh kita itu, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifata. Jadi udah tujuannya ke Allah aja, yang lain-lain jangan dijadikan tujuan, atau kalau misalnya ditemukan ya jangan terperdaya, jangan terlena gitu. Fokus kepada tujuan. Ilahi anta maksudi, ya Allah ya Tuhanku, ya Rabbul Alamin, engkaulah tujuanku.